penuh semangat untuk melaksanakan ibadah anak sekolah minggu secara online. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita kembali, baca kitab suci, doa tiap hari. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam diri Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, Engkau begitu baik di setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bersama-sama anak sekolah minggu boleh melakukan ibadah walaupun itu melalui online. Terima kasih Bapa, biarlah pujian penyembahan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau menyertai memberkati kami. Ajari kami supaya kami boleh mengerti Tuhan mau apa dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati setiap anak-anak di rumah mereka masing-masing, sehingga mereka juga semakin hari boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap diberkati di dalamnya. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Ya, firman Tuhan buat kita pada minggu ini terambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di situ, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapatkan mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah sangat berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat."
Itulah kebenaran firman Tuhan yang mau kita renungkan pagi hari ini untuk anak-anak sekolah minggu. Sebelum Ibu menjelaskan, Ina mau tanya dulu, siapa tadi pagi yang bangun tidur sudah berdoa? Iya, ada banyak, puji Tuhan. Ada yang tadi pagi bangun tidur sudah berdoa, tapi pasti ada yang belum berdoa. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus berdoa? Apa arti berdoa itu? Berdoa artinya adalah berbicara dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak nampak. Ya, tapi waktu kita berdoa, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, berdoa. Ya, berdoa itu ngapain? Berbicara dengan Tuhan, menyampaikan pesan kepada Tuhan. Mungkin itu memohon, mungkin itu memuji, atau mungkin itu juga mengucap syukur. Itulah berdoa. Yesus ketika dia di dalam dunia, dia berdoa. Kenapa Yesus berdoa? Ya, Yesus waktu di dalam dunia, dia adalah manusia sama seperti kita. Dia merasakan sakit, dia merasakan lapar, dia merasakan kehausan, dan dia menghadapi pergumulan-pergumulan. Waktu itu Yesus mau disalibkan. Waktunya sudah mau datang. Yesus akan menghadapi pergumulan yang berat di dalam kehidupannya. Dia merasa tidak sanggup. Makanya Yesus datang berdoa, memohon kepada Allah Bapa yang menciptakan, yang punya kuasa atas dirinya, memohon kekuatan supaya Tuhan memberi dia kekuatan untuk melewati pergumulan yang harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Anak-anak, semua kita punya pergumulan. Ya, mungkin anak-anak ada yang bergumul tentang perekonomian orang tuanya. Aduh, kalau minta uang sama mama sama papa susah sekali. Alasannya tetap tidak ada uang. Jangan engkau marah. Ya, tapi datang kepada Tuhan, doakan usaha pekerjaan orang tuamu. Engkau bergumul dengan sakit penyakit. Aduh, aku sebentar-sebentar udah pilek aku. Sebentar-bentar udah sakit perutku. Berdoa. Minta Tuhan menyembuhkan segala apa yang kau alami. Ya, atau kau bergumul. Ya, aku kok gak pinter-pinter ya. Aku baca buku, ingat, tapi besok ujian udah lupa. Ya, berdoa. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan bukakan akal pikiranmu sehingga kamu menjadi anak yang berhasil. Doa adalah nafas kehidupan setiap orang yang percaya. Jadi kalau kita tidak berdoa, ya kita bisa mati. Tadi dia kan katakan nafas, ya, mati. Jadi anak-anak itu, doa itu penting. Ya, waktu kita berdoa, kita bisa terasa dekat dengan Tuhan. Kita ungkapkan isi hati kita. Kita minta kepada Tuhan. Terus kita apa lagi? Kita puji Tuhan melalui doa. Ya, Tuhan tidak minta harta sama kita. Tuhan kita kaya. Puji-pujian, ungkapan puji-pujian keluar dari mulut kita melalui doa, mengagungkan Dia. Itulah yang Tuhan mau. Ya. Jadi berdoa itu sangat penting. Dan berdoa itu membangun iman kepercayaan kita. Anak-anak, ya, dalam kehidupan ini, apalagi zaman sekarang ini, tak seorang pun ada yang bisa menolong kita. Papa kita, mama kita, adik kita, opung kita belum tentu mampu menolong kita.
tapi Tuhan itu sendiri siap menolong kehidupan kita. Mari kita rajin berdoa, rajin datang kepada Tuhan, sambil jangan lupa baca kitab suci, ya, supaya hidup kita menjadi berbuah. Doa yang diyakini dengan yakin besar kuasanya, dan itu akan terjadi. Itulah kebenaran firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh membawa berkat dalam setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kalau hari ini kami belajar bahwa Tuhan mengingatkan kami supaya kami memberikan hati kami untuk senantiasa berdoa, membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan melalui setiap doa, pujian, dan penyembahan kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing, di tengah-tengah pergumulan mereka. Mungkin mereka bergumul dengan sakit penyakit, mungkin mereka bergumul dengan perekonomian keluarga, mungkin mereka bergumul dengan ketidakmampuan dalam menangkap pelajaran, mungkin mereka bergumul dengan keharmonisan keluarga, orang tua dan kakak adik. Tuhan, Engkau melihat anak-anak ini Tuhan. Tuhan, dengarkan seruan hati mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh tetap percaya, mengikut Tuhan, setia sampai pada akhirnya. Kami serahkan masa depan anak-anak sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu Bapa, karena kami tahu Tuhan Engkau punya rencana, dan Engkau akan memberikan masa depan yang terbaik buat mereka. Terima kasih untuk kebersamaan kami pada hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita angkat lagu pujian kita kembali. Anak-anak ingat selalu. Sehingga kami dapat melaksanakan acara ibadah online sekolah minggu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dengan rendah hati Tuhan, kami guru-guru sekolah minggu bersujud di hadapan Tuhan, dalam mengandalkan kemampuan kami, kepintaran kami Tuhan Yesus. Kami tidak mampu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ingatkan kami, Tuhan arahkan kami Bapak ke jalan yang benar yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat kami guru-guru sekolah minggu ataupun orang tua dari anak kami sekolah minggu. Engkau berikan kami Bapak kemampuan, kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan, agar kami Tuhan mampu
Yesus, khususnya anak-anak kami sekolah minggu Tuhan yang beribadah secara online, yang belajar secara online, kami bawakan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang memberikan Tuhan Yesus semangat belajar, semangat hidup, sehingga anak-anak kami Tuhan menjadi anak yang bijaksana dan menjadi anak yang penuh kasih daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Acara ibadah kami ini Tuhan berkati. Kami adalah manusia yang penuh dosa Bapak, yang tak luput dari perbuatan dosa. Untuk itu Tuhan sucikan dan kuduskan kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan dan layak kami menjadi hamba-hamba Tuhan. Mari kita sempurnakan doa kita ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa